Shalom saudara-saudara. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul lagi lewat ibadah online pada saat ini. Meskipun kita melihat beribadah dari rumah, tetapi kuasa Tuhan tetap nyata dalam hati kita, saudara. Di saat kita menyembah, Allah hadir. Amin, saudara-saudara. Mari kita pujikan pujian Allah yang setia. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, semua
Terima kasih Yesus, Terima kasih. Engkau ajaib Tuhan, luar biasa kebaikan-Mu Menyembah Haleluya, hanya Engkau Allah yang kami Haleluya, hanya Engkau Allah yang kami muliakan. Engkau luar biasa Yesus, Pujilah Engkau Yesus, mulia kasih Allah yang setia, Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan nyembah-Mu, haleluya, haleluya, terpujilah Engkau yang setia, kami sembah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Terima kasih karena Engkau hadir melawat setiap kami Bapa. Kami percaya Engkau ada dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau tetap melawat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sebab Engkau adalah Allah yang maha hadir Tuhan. Biarlah kami memuji dan membesarkan nama-Mu saat ini Bapa. Kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami mau sambut ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Di saat seperti ini, Tuhan Yesus ingin kita menuai banyak jiwa saudara. Karena hari akhir sudah semakin dekat. Tuhan Yesus sudah siap untuk menuai saudara. Amin. Marilah kita setia melayani Tuhan, tetap bekerja di ladangnya. Haleluya. Bukan sembarang bekerja. Haleluya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia.
sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia Tuhan. Saudara, apalagi kalau kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir, sampai kita menutup mata, saudara, tidak akan pernah sia-sia, karena surga adalah pasti menjadi bagian kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus sudah setia kepada kita. Kasih setiamu yang kurasakan. Kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru. Oh benar Tuhan. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Oh benar Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Haleluya. Sempat membuatku terpesona. Amin. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang sediakan bagiku. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan.
Kami tidak layak menerimanya Tuhan, tapi Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas semuanya itu Tuhan? Oh Bapa, kami hanya bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan, tersungkur di hadapan-Mu Bapa. Dan kami mengakui segala dosa-dosa kami Tuhan di hadapan. Terima kasih Yesus untuk anugerah yang begitu besar bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Sekali lagi mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami semua, untuk kami boleh mendengar firman-Mu, untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati kami semua yang ada di rumah kami masing-masing, sehingga berkat firman-Mu terus mengalir atas kami setiap pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapat berkat dan sukacita daripada Tuhan saja. Berkati pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di hari ini diambil dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujanya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, Ayah, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikannya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan kepadanya, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dan dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran sebagai ganti anaknya.
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari ini yang sangat spesial ini, sebagai perenungan kita, saya akan memberikan topik atau tema, yaitu ketaatan adalah sesuatu yang tak dapat ditawar. Artinya sesuatu yang ada dan tidak bisa tawar-menawar. Dari kisah yang kita baca tadi adalah Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tiba-tiba diberikan suara itu oleh Tuhan, dan Tuhan menyuruh kita untuk mempersembahkan anak kita satu-satunya contoh, bagaimana hati seorang orang tua terhadap anaknya. Tentunya kita sebagai manusia biasa tidak menerima. Tentunya kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kadang kita khawatir, apa benar ini adalah suara Tuhan? Apakah benar ini adalah dari Tuhan atau hanya firasat saya sendiri? Tetapi tadi dari pembacaan kita, Abraham tidak banyak tanya lagi. Tetapi dia langsung membawa anak itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini adalah salah satu contoh ketaatan yang luar biasa Bapak Ibu. Ketaatan yang tidak ada tawar-menawarnya. Jadi setiap kita, Tuhan mengizinkan itu terjadi bagi kita untuk menguji kasih dan iman kita kepadanya. Apakah di dalam ujian iman ini kita tulus? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan Abraham menuju Gunung Moria, di mana dia mempersembahkan anaknya ini. Dia mempersembahkan anaknya ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu, ada banyak anak Tuhan yang mengaku mengasihi Allah dan beriman kepada Allah, tetapi seringkali kita tidak mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Di hari ini menjadi pesan untuk kita semua. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin bagi kita menyakitkan, apakah kita sudah siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau? Tuhan mau supaya kita taat dan mendengarkan apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Sehingga ini adalah sesuatu yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, Abraham telah lulus dari ujian yang berat itu. Ia keluar sebagai pemenang. Apa kunci kemenangan Abraham? Jawabannya hanya satu, yaitu ketaatan mutlak dari Tuhan. Jika saudara ingin keluar sebagai pemenang iman dalam hidup ini, maka ketaatan kepada Allah merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan, ketika Tuhan mau supaya kita untuk
melakukan apa yang Dia mau, satu-satunya adalah taat dan mendengarkan Tuhan. Jadi yang perlu kita renungkan hari ini adalah Allah seringkali membawa kita kepada sesuatu keadaan yang sulit. Ia menguji kasih dan iman kita kepadanya agar kita tulus dari ujian itu. Yang harus ada pada kita adalah ketaatan yang mutlak. Sekali lagi, Allah seringkali membawa kita kepada sesuatu dalam keadaan yang sulit. Untuk apa? Untuk menguji kasih dan iman kita kepadanya, agar kita lulus dari ujian itu. Yang harus ada pada kita adalah ketaatan. Ketaatan yang lahir dari hati kita. Jadi Bapak Ibu, itu yang menjadi perenungan kita di hari ini adalah marilah kita taat, setia mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, berkati kami dalam mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Berikan kami hati yang taat Tuhan untuk firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur hari ini sekalipun kita masih ibadah secara online udah 2 bulan, namun tidak mengurangi kuasa Tuhan di dalam kita beribadah. Biarlah lewat online ini kita tetap mau seperti kebenaran firman Allah, ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan di hari-hari yang penuh tantangan ini. Karena kita tahu bahwa bersama Tuhan melakukan kehendak Tuhan, kita akan melihat kuasa Allah itu bekerja di dalam hidup kita lewat ketaatan kita. Biarlah lewat kebenaran firman ini kita mau belajar seperti Abraham. Apa yang Tuhan mau kita lakukan kehendaknya, agar kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Biarlah lewat paparan firman Allah kita dibawa untuk mengerti rancangan Allah yang mulia di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersyukur buat kebenaran firman Allah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menuntut kami ketaatan. Biarlah kami mau menjadi orang-orang yang taat di hari-hari akhir zaman ini, agar kami tidak kehilangan kesempatan yang indah Tuhan mau dalam hidup kami.
Sekalipun ada banyak tantangan, namun bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, solusinya agar kami tetap tinggal di dalam ketaatan dan melihat janji-janji Allah itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat paparan kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami hari-hari ini tetap tinggal seperti Abraham di dalam ketaatan, dan kami akan menjalani agar hidup kami berkenan dan janji Allah yang mulia menjadi bagian di dalam hidup kami. Berkati kami hari ini Tuhan, di minggu terakhir bulan Agustus ini. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah belanja dari hidup kami. Engkau menolong kami di hari-hari ini tetap tinggal bersama dengan Tuhan, sekalipun di hadapan kami tantangan itu besar, namun kami tahu ada janji Allah beserta kami setiap saat, sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu yang berada dimanapun. Beri kami kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kita angkat tangan kita percaya berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Pulanglah, karena kita tahu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dalam kehidupan kita, usaha, pekerjaan, apa yang kita lakukan. Kita akan melihat Tuhan memberkati kita semuanya. Berkat yang daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.